Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Manajemen 2, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian Hukum, Tujuan dan Sumber Hukum, Kodifikasi, Norma dan Hukum Ekonomi dalam Kehidupan Sehari-hari, yang diberikan oleh Bapak Muhammad Hendra SEMM selaku dosen mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tuti Muslimah dengan NIM 211061201105 sebagai moderator, dan rekan saya Vista Fernanda dengan NIM 211061201111. Nama saya Taufik Hidayat, NIM 21061201125. Perkenalkan, nama saya Mirna Masitah dengan NIM 211061201117. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian Hukum, Tujuan dan Sumber Hukum, Kodifikasi, Norma dan Hukum Ekonomi dalam Kehidupan Sehari-hari. Latar belakang masalah. Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku, di mana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat, dan antara individu itu sendiri yang mana tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik itu sebaik-baiknya. Rumusan masalah. A. Jelaskan apa pengertian hukum. B. Jelaskan apa tujuan hukum dan sumber-sumber hukum. C. Bagaimana kodifikasi hukum. D. Bagaimana kaidah atau norma hukum. E. Jelaskan pengertian ekonomi dan hukum ekonomi. Tujuan masalah. A. Untuk mengetahui pengertian hukum. B. Untuk mengetahui tujuan hukum dan sumber-sumber hukum. C. Untuk mengetahui kodifikasi hukum. D. Untuk mengetahui kaidah atau norma hukum. E. Untuk mengetahui pengertian ekonomi dan hukum ekonomi. Selanjutnya, penyampaian materi. Poin A. Pengertian hukum yang akan disampaikan oleh rekan saya, Vista Fernanda. Kepada Vista Fernanda, dipersilahkan. A. Pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seseorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Penciptaan hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh konstitusi tertulis atau diam-diam, dan hak-hak yang dikodekan di dalamnya. Hukum membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat dalam berbagai cara dan berfungsi sebagai mediator hubungan antar manusia. Sistem hukum bervariasi di setiap negara. Dalam yurisdiksi hukum perdata, legislatif atau badan pusat lainnya mengkodifikasi dan mengkonsolidasikan hukum. Secara historis, hukum agama mempengaruhi hal-hal sekuler dan masih digunakan di beberapa komunitas agama. Hukum syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam
digunakan sebagai sistem hukum, utama di beberapa negara, termasuk Iran dan Arab Saudi. Berikut adalah pengertian hukum menurut beberapa ahli. 1. Aristoteles. Aristoteles merupakan seseorang filsuf yang berasal dari Yunani. Aristoteles membagi hukum menjadi dua, hukum tertentu dan hukum universal. Hukum tertentu adalah aturan-aturan yang menetapkan dan melarang beberapa tindakan. Hukum universal adalah hukum alam yang memiliki aturan dan pengarahannya tersendiri. Menurut Ernst Utrecht adalah seseorang pakar hukum yang berasal dari Indonesia. Menurutnya, definisi hukum adalah himpunan yang menjadi petunjuk hidup berupa perintah atau larangan yang bertujuan mengatur tata tertib di dalam masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat. Jika masyarakat tersebut melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka pemerintah atau masyarakat itu harus mengambil tindakan. Dan menurut Immanuel Kant adalah seseorang filsuf yang terkenal dari abad ke-18. Menurut Immanuel Kant, manusia akan tergerak untuk bertindak di bawah hukum, dan hal itu merupakan standar otoritatif yang mengikat secara perasaan. Manusia bisa bertindak sesuai kemauannya sendiri, namun tidak bertentangan dengan moral yang berlaku di dalam lingkungannya. Menurut Immanuel, hukum adalah syarat yang secara keseluruhan memiliki kehendak bebas untuk bisa menyesuaikan dan mengikuti peraturan. Maktar Kusumatmadja memandang hukum sebagai alat bantu untuk segala macam proses perubahan yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, menurutnya, hukum merupakan alat untuk melindungi, memelihara, dan menertibkan masyarakat hukum. Menurut Mukhtar, hukum adalah sebuah kaidah dan azas yang berguna dalam mengatur hubungan masyarakat yang dibuat dengan keadilan. Selanjutnya, penyampaian materi poin B dan C, yaitu tujuan hukum dan sumber-sumber hukum. Poin C, kodifikasi hukum, yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Taufik Hidayat. Kepada saudara Taufik Hidayat dipersilakan. B. Tujuan hukum dan sumber-sumber hukum. A. Tujuan hukum. Masyarakat adalah pelaku, bukan atau objek yang mempunyai kepentingan dan tuntutan yang diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah tujuan dan hukum. 1. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. 2. Mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. 3. Hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. 4. Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang, tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan, dan mencapai kebersamaan. 5. Hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. B. Sumber-sumber hukum.
Menurut CST Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia menjelaskan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan adanya sanksi yang tegas dan nyata. Sedangkan Bagir makan menjelaskan bahwa sumber hukum adalah sesuatu yang memerlukan kehati-hatian dalam membuatnya agar tidak menimbulkan kekeliruan apalagi sampai menyesatkan. Jadi sumber hukum adalah tempat untuk melihat perwujudan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, sehingga perlu untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum, seperti dari mana hukum ditemukan dan berdasarkan norma apa hukum tersebut. Umumnya sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum material? Sumber hukum material adalah tempat atau asal dari hukum itu diambil, yang memiliki kaitan erat dengan keyakinan atau perasaan dari tiap individu maupun pendapat umum yang dapat menentukan isi sebuah hukum. Simpelnya, sumber hukum material itu melihat dari segi isi sebuah hukum. Misalnya, KUHP yang mengatur mengenai pidana umum, kejahatan, dan pelanggaran, atau KUHPER yang mengatur mengenai masalah individu dengan sesamanya, perikatan, perjanjian, pembuktian, daluarsa, dan lain sebagainya. Apakah ada faktor yang mempengaruhi sumber hukum material? Tentu saja ada. Setidaknya terdapat dua faktor yang mempengaruhi sumber hukum material, yaitu: satu, faktor ideal yang patokan tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk hukum dalam melakukan tugasnya. Dua, faktor kemasyarakatan, yaitu hal-hal yang memang hidup dalam masyarakat dan tunduk pada peraturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup bagi masyarakat, seperti struktural, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat, kebiasaan dalam masyarakat, hukum yang berlaku, tata hukum negara lain, keyakinan agama dan kesusilaan, dan kesadaran hukum. Lalu, apa yang dimaksud dengan sumber hukum formil? Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadi sebuah peraturan, kaidah hukum yang sudah berlaku dan diketahui oleh umum, di mana setiap peraturan berfungsi sebagai legalisasi dan legislasi, yaitu mengesahkan hukum yang ada di masyarakat dan memproses pemberlakuan hukum, sebagaimana tujuan dari hukum acara pidana. Dewasa ini Undang-Undang Nomor tahun 12 tahun 2011 menjadi pedoman bagi lembaga legislatif pada saat membentuk peraturan perundang-undangan. Apakah sumber hukum formil juga memiliki faktor yang mempengaruhi? Sama halnya dengan faktor yang mempengaruhi sumber hukum material. Faktor yang mempengaruhi sumber hukum formil juga dibedakan menjadi dua, yaitu: satu, struktur sosial yang menjadi eksistensi masyarakat, seperti stratifikasi sosial, lembaga sosial, kebudayaan, serta kekuasaan dan wewenang. Dua, nilai baik buruk bagi masyarakat yang perlu untuk diselaraskan
seperti kebebasan ketertiban umum khusus, perlindungan ketertiban, dan lain sebagainya. Apa saja jenis-jenis sumber hukum formil itu? Sumber hukum formil yang sudah dikenal dalam ilmu hukum terdiri 5 jenis. 1. Undang-undang adalah peraturan negara yang dibuat oleh DPR bersama Presiden sebagai aturan lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat memaksa dan mengikat. Undang-undang memiliki peran sebagai pengatur kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan dari negara. 2. Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang sama tetap dilakukan secara berulang-ulang dan disukai oleh masyarakat secara umum, yang dianggap sebagai pelanggaran apabila terjadi tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan. Maka kebiasaan tersebut dapat disebut dengan kebiasaan hukum. 3. Jurisprudensi atau putusan hakim, yaitu peraturan yang berisi putusan-putusan hakim terdahulu dalam menghadapi suatu perkara yang diatur dalam undang-undang, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi hakim lain untuk menyelesaikan perkara yang serupa. Jurisprudensi ada karena terdapat ketidakjelasan hukum yang mengatur sebelumnya, sehingga menyulitkan hukum untuk membuat sebuah keputusan. 4. Traktat, yaitu perjanjian antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu dan mengharuskan kepada negara yang bersangkutan untuk menaati isi dari perjanjian tersebut. Sama halnya dengan perjanjian pada umumnya yang memiliki asas pacta sunt servanda. Setiap perjanjian harus ditaati atau ditepati. Traktat juga menganut asas tersebut. Traktat memiliki 3 jenis, yaitu traktat bilateral, multilateral, dan kolektif. 5. Doktrin. Doktrin adalah pendapat yang dikeluarkan oleh para ahli hukum ternama. Doktrin memiliki berkaitan dengan jurisprudensi, yaitu sebagai bahan yang biasanya dikutip para hakim dalam membuat sebuah keputusan. Karena doktrin tidak bisa menjadi sumber hukum apabila tidak memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang, sedangkan putusan hakim jurisprudensi berkekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. C. Kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum ialah perbuatan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Menurut bentuknya, kodifikasi hukum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Hukum tertulis, statute law, written law, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. 2. Hukum tak tertulis, statutory law, unwritten law, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Disebut juga hukum kebiasaan. Hukum tertulis ada yang sudah dikodifikasikan dan ada yang belum dikodifikasikan. Adapun unsur-unsur kodifikasi ialah 1. Jenis-jenis hukum tertentu, misalnya hukum perdata. 2. Sistematis. 3. Lengkap. Beberapa tujuan kodifikasi hukum tertulis ialah untuk memperoleh 1. Kepastian hukum. 2. Penyederhanaan hukum. 3.
kesatuan hukum. Beberapa contoh-contoh kodifikasi hukum di Eropa. 1. Corpus Iuris Civilis mengenai hukum perdata yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus dari Kerajaan Romawi Timur dalam tahun 527 sampai 526. 2. Kode Sivil mengenai hukum perdata yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Prancis dalam tahun 1604. Di Indonesia, 1. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil 1 Mei 1848. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 1 Mei 1848. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1 Januari 1918. 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP tanggal 31 Desember 1981. D. Kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum ialah perbuatan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Menurut bentuknya, kodifikasi hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Hukum tertulis statute law, written law, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. 2. Hukum tak tertulis, unstatutory law, unwritten law, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Disebut juga hukum kebiasaan. Hukum tertulis ada yang sudah dikodifikasikan dan ada yang belum dikodifikasikan. Selanjutnya penyampaian materi D dan E, yaitu kaidah atau norma hukum. E. Pengertian ekonomi dan hukum ekonomi yang akan disampaikan oleh Saudari Mirna Masyitah. Kepada Mirna Masyitah dipersilakan. D. Kaidah atau norma hukum. Beberapa ahli hukum menganggap kata norma sinonim dengan kata kaidah. Namun, jika ditunjuk atau kamus bahasa Indonesia, maka kedua kata tersebut memiliki arti yang berlainan, namun tetap merujuk pada satu pokok bahasa, yakni aturan. Kata norma dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat. Aturan yang baku, akuran untuk menentukan sesuatu. Dengan kata kaidah dalam kamus berarti perumusan asas-asas yang menjadi hukum, aturan tertentu, patokan, dalil. E. Pengertian ekonomi dan hukum ekonomi. A. Pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos atau oiku yang berarti rumah atau keluarga, dan nomos berarti peraturan, hukum atau aturan. Jadi pengertian ekonomi di sini adalah peraturan rumah tangga secara garis besar. Pengertian ekonomi dimaknai sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. B. Hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang
hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Dalam hukum ekonomi, terdapat dua jenis hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan kausalitas sebab akibat dan hukum fungsional saling mempengaruhi. Dalam praktiknya, hukum ekonomi tidak berlaku secara mutlak dan lebih bersifat cenderung terjadi. Berlakunya hukum ekonomi ditentukan oleh prinsip ceteris paribus. Hukum ekonomi hanya dapat menjelaskan peristiwa ekonomi ketika masyarakat tidak terjadi sebagai objek penelitian tidak mengalami perubahan. Syarat yang harus dipenuhi ialah adanya pendapatan, selera, harga barang, dan harapan akan masa depan yang bersifat tentang tidak berubah. Hukum ekonomi juga berlaku secara tepat jika terjadi tidak ada barang substitusi. Kesimpulan, ilmu hukum pada hakikatnya adalah preskriptif atau mengharuskan. Karena mengharuskan, maka sifat hukum adalah normatif. Sifat normativitas dari tidak bergantung pada bentuk formal, kekuasaan dan sanksi, akan tetapi dari koherensinya dengan kaidah dan prinsip yang bersumber dari moral, yaitu keadilan dan kebenaran. Hukum adalah norma dalam tindakan reason for action, sentient non-constitutive law. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi bukan unsur utama dari hukum. Sanksi ada akibat tuntutan kepastian hukum. Dalam paradigma positivisme hukum yang memandang ilmu hukum sebagai ilmu empirik, aturan-aturan tingkah laku yang mengatur perbuatan manusia secara lahiriah belakang, di mana hukum dituntut untuk berkorespondensi dengan fakta. Dalam penerapan hukum, agar hukum dapat diterapkan, hukum harus dipaksakan. Dengan demikian, kedudukan sanksi dalam hukum adalah sanksi ada pada penerapan hukum. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.